Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya akan membahas tentang membuat konten yang mempunyai dampak negatif bagi para penonton ya teman-teman. Jadi ini hal-hal yang sangat penting yang harus diperhatikan ya. Karena memang banyak orang kalau nonton YouTube itu biasanya mereka pasti akan meniru sesuatu hal-hal yang di luar pemikiran mereka gitu, yang unik, yang aneh gitu ya. Jadi itu berawal karena dari kita menonton sebuah konten atau video atau film gitu ya, dan itu akan masuk ke otak kita dan itu akan berpengaruh di dalam pemikiran kita bahwa coba kayak gitu gimana sih gitu loh. Hal-hal yang penasaran itulah yang menjadi sangat berbahaya ya teman-teman, karena memang di dalam peraturan pedoman komunitas YouTube di situ dijelaskan ya bahwa ada hal-hal dalam membuat sebuah konten video jangan sampai apa yang mereka lihat mereka tiru gitu ya, karena ini memiliki efek samping bagi para penonton ya. Makanya di YouTube itu dipisahkan gitu ya. Ada di YouTube Kids ya, ada YouTube biasa yang seperti kita buat ya, sering kita tonton, itu dipisahkan karena takutnya terjadi hal-hal yang demikian gitu ya. Karena banyak yang terjadi karena mereka nonton lewat video, karena mereka nonton lewat film yang mereka tonton dan mereka ikuti dalam dunia nyatanya mereka gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi saya akan langsung ke TKP aja ya. Kita masuk ke ChatGPT. Kira-kira cara membuat video konten itu yang baik dan positif dan memiliki dampak yang positif dan bermanfaat serta memiliki nilai berdasarkan pedoman komunitas YouTube seperti apa gitu ya teman-teman. Yuk kita cek aja, langsung aja ke ChatGPT. Jadi saya sudah mempelajari ya teman-teman. Jadi di sini ya dikatakan bahwa membuat konten yang unik menjadi dampak negatif bagi banyak orang menurut aturan kebijakan pedoman komunitas YouTube itu seperti apa gitu ya. Dan ini harus kita benar-benar pahami sebelum kita akan memulai atau ingin membuat sebuah konten gitu ya. Jadi menurut kebijakan dan pedoman komunitas YouTube, membuat konten yang unik biasanya tidak dianggap sebagai dampak negatif gitu ya. Maksudnya ini kan sebuah yang unik, jadi kalian ingin membuat lain daripada yang lain gitu ya, ciri khas kalian sendiri maksudnya kan. Saya memahami hal itu gitu loh. Tetapi sebaliknya YouTube mendorong kreativitas dan konten yang orisinal ya. Jadi jangan fotokopi nih, jangan re-upload karya orang lain ya. Namun perlu diingat bahwa ada beberapa jenis konten yang tidak diperbolehkan atau dianggap melanggar kebijakan YouTube gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira apa aja sih gitu loh ya. Jadi hal-hal apa aja yang harus dihindari pada saat kita membuat video ya, atau membuat konten video ya teman-teman. Nah yang pertama adalah yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta gitu ya. Jadi karena itu adalah hasil karya orang lain, kalian re-upload lalu kalian aransemenkan ulang gitu ya, atau kalian membuat sesuatu hal yang unik karena kalian adalah seorang musisi, kalian coba gabungkan atau kalian mix gitu ya. Nah dampak yang kedepannya nantinya nih ya, yang ditakutkan adalah atau dikhawatirkan ketika kalian tidak memiliki izin dari karya orang tersebut yang kalian upload gitu ya, kalian mengambil karya dari mereka lalu kalian menggunakan improvisasi yang sehingga membuat lagu tersebut gitu ya, seperti ketika orang lihat bagus banget loh, saya tahu maksudnya kalian ingin membuat sebuah yang unik, bagus banget loh aransemennya gitu kan, kalian mix dengan A dan B dan C sehingga menjadi sebuah kolaborasi lagu yang luar biasa. Dan itu kalian jika tidak memiliki izin dan orang yang punya karya tersebut itu protes ke kalian gitu loh, bos itu lagu gua kok lu buat kayak begitu gitu. Nah hal-hal yang seperti inilah yang harus kalian perhatikan teman-teman, jangan sampai hal ini terjadi gitu.
karena itu karyanya dia gitu. Kalian membuat lagu yang improvisasinya menurut kalian itu bagus, tapi bagi mereka yang memiliki karya tersebut nggak terima gitu loh ya. Ini dalam konteks musik gitu ya. Lalu juga dalam hal permainan game gitu ya, misalnya ada game-game yang bersifat adanya unsur kekerasan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa negara yang memang tidak sembarangan YouTube bisa masuk ke negara tersebut karena masalah hal ini gitu, karena berhubungan dengan kekerasan dan berdampak kepada regenerasi mereka atau penduduk di sana atau masyarakat di sana gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya konten game, maksudnya saya juga ngerti, maksudnya kalian ingin membuat yang unik, yang aneh, yang lain daripada yang lain, tetapi ketika developer itu mengatakan, wah bahaya nih, ini bisa mempengaruhi perusahaannya mereka gitu loh, dalam pembuatan game tersebut kalian buat yang aneh-aneh gitu kan, itu kalian juga bisa kena teman-teman. Jadi usahakan harus berhati-hati, karena ya dalam membuat konten itu maksud kalian tuh memang baik gitu loh, membuat sesuatu yang lucu, yang unik, yang aneh, yang mungkin banyak orang pikir wah gila kocak banget sih nih gamenya gitu kan. Itu juga untuk kedepannya harus diperhatikan, dikhawatirkan ada hal-hal yang demikian gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini berhubungan dengan pelanggaran hak cipta ya. Ini kalian sudah paham lah ya, ini berhubungan dengan copyright gitu ya, baik musik atau apapun itu. Kalau milik karya orang lain, lebih baik jangan gunakan yang orisinal saja gitu ya. Jika konten yang unik melanggar hak cipta orang lain dengan menggunakan materi yang dilindungi, ini dapat berdampak negatif bagi pemilik hak cipta. Tuh, ini loh yang harus digarisbawahi. Dapat mengakibatkan penghapusan video, penurunan pendapatan, dan tuntutan hukum. Itu loh ya teman-teman yang harus diperhatikan gitu dalam membuat sebuah konten video gitu ya. Jadi jangan sembarangan teman-teman, kalian ingin menampilkan sesuatu yang unik, yang bagus, yang maksudnya menurut kalian bisa viral, ya ini akibatnya. Ini sudah ada loh ya, ini berdasarkan data kebijakan komunitas YouTube. Lalu yang kedua, kekerasan dan konten berbahaya. Jika konten yang unik mempromosikan atau mendorong kekerasan, perilaku berbahaya, atau aktivitas ilegal, ini akan melanggar kebijakan YouTube dan dapat berdampak negatif bagi pengguna lain yang terpapar konten tersebut. Ini loh teman-teman yang harus diperhatikan gitu loh. Contoh, saya kasih contoh nih. Misalnya ini konten suatu permainan buat anak-anak juga gitu ya. Misalnya kalian, ini gambarannya nih, ada superhero gitu kan. Terus kalian tinggal mengacungkan tangan, kalian cuma tembak dor, terus dijatuh gitu kan, tap. Nah, ketika hal ini dilakukan di atas gedung, kira-kira apa yang terjadi? Karena di sini dikatakan, jika konten yang unik mempromosikan atau mendorong kekerasan, perilaku berbahaya, kalian melakukan adegan itu atau membuat konten adegan itu di atas gedung gitu loh. Lalu kalian deketin superhero itu jatuh ke bawah dari atas gedung sampai lantai dasar. Ini sangat berbahaya, dan ketika ada anak-anak yang menirunya, apa yang terjadi? Ini juga dilarang oleh kebijakan pedoman komunitas YouTube gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, nah, konten yang tidak pantas atau melanggar. Jika konten yang berisi materi pornografi, pelecehan, diskriminasi, atau konten yang tidak pantas lainnya, ini akan melanggar kebijakan YouTube. Dampak negatifnya termasuk penghapusan video, penurunan visibilitas, dan penghentian akun. Jadi kalau misalnya kita bicara yang berhubungan yang tidak pantas, ya memang kalian juga harus pikirkan gitu, ini cocok nggak nih buat untuk usia dewasa atau buat anak-anak gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan dalam membuat konten video ini gitu, karena ini benar-benar berhubungan dengan seperti yang dikatakan tadi, berdasarkan
peraturan pedoman komunitas YouTube jika berhubungan pornografi, pelecehan, diskriminasi. 3 ini yang hal yang penting ya. Kalau misalnya kalian membuat hal seperti ini berbahaya. Apalagi kalau misalnya kalian berhubungan dengan kekerasan atau konten berbahaya yang berhubungan dengan hewan, itu juga kena loh, hati-hati loh teman-teman. Nah, lalu yang keempat adalah penipuan atau manipulasi. Jika konten yang unik menipu atau memanipulasi penonton dengan informasi palsu atau menyesatkan, ini juga dapat merugikan pengguna dan mempercayai konten tersebut gitu loh. Maksud kalian sih kalian membuat sesuatu hal yang aneh atau ajaib gitu ya, kok gelas bisa jalan sendiri atau apapun itu ya. Yang dikhawatirkan itu ya, ketika penonton itu melihat dan ingin menirunya dan itu bisa berbahaya terhadap dirinya, kamu kena loh teman-teman. Itu juga harus hati-hati gitu. Karena apa? Karena penonton itu melihat video konten kalian gitu, kok bisa begitu gitu, pas dicoba kenyataannya tidak, karena kalian memanipulasi gitu ya. Hal-hal ini juga sangat berbahaya di kemudian hari teman-teman. Satu saat nanti YouTube akan membuat peraturan yang benar-benar dilarang gitu ya, keras gitu ya, untuk konten hal-hal yang seperti ini ya dalam pembuatan video konten kalian gitu ya. Apalagi yang berhubungan dengan konten berbahaya ya. Lihat ya yang nomor 2 ini. Contoh, misalnya kalian membuat konten mukbang gitu ya. Kalian makan mie di mangkok yang sangat besar gitu ya. Terus kalian kasih cabe banyak banget, berapa kilo gitu kan. Lalu kalian makan gitu kan. Hal ini juga memiliki hal yang berbahaya bagi penonton. Kalau penonton itu menirunya, apa yang terjadi gitu ya. Jadi sangat-sangat diperhatikan juga buat teman-teman kalau ingin membuat video konten gitu ya. Keempat hal ini ya, pelanggaran hak cipta, kekerasan dan konten berbahaya, konten yang tidak pantas atau melanggar, dan penipuan atau manipulasi. 4 jenis ini kalian mesti pahami gitu ya, karena ini sangat berbahaya dalam pembuatan video konten kalian gitu ya teman-teman. Cepat atau lambat, sekarang mungkin masih aman, tapi kita tidak tahu 2 atau 3 tahun kemudian, karena kan peraturan pedoman komunitas itu kan selalu terupdate gitu teman-teman. Jadi untuk hal ini nih, di sini dikatakan penting untuk membaca dan memahami kebijakan dan pedoman YouTube secara menyeluruh sehingga konten yang dibuat tetap sesuai dengan aturan dan tidak memberikan dampak negatif kepada pengguna lain atau pemilik hak cipta gitu ya. Jadi kesimpulannya seperti ini, jika kalian ingin membuat video konten yang unik, coba carilah yang positif. Jadilah cerdas gitu ya teman-teman. Jangan sampai apa yang kalian buat itu menjadi sia-sia di kemudian hari. Oke, cukup itu saja teman-teman yang saya bisa informasikan untuk video saat ini, karena ini sangat penting ya buat para YouTuber pemula. Jika kalian ingin membuat sebuah konten gitu ya, jangan sampai konten maksudnya kalian mau cari yang berbeda lain daripada yang lain, tetapi malah menjadi dampak yang negatif bagi banyak orang. Ini ada aturannya loh, ada aturan mainnya loh. Di sini ada kebijakan pedoman komunitas YouTube sudah melarangnya. Gitu ya teman-teman. Jadi cukup sekian. Semoga informasi ini saya bisa berikan kepada teman-teman dan bermanfaat dan bernilai untuk teman-teman dalam membuat video konten. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar dari channel saya yang berhubungan per YouTubean, bisa lihat di kiri atau kanan ini ya, dua-duanya ya, karena sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Salam dari saya, J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Bye, sukses selalu.